Baik, untuk suara sudah masuk ya, bisa terdengar. Sudah. Oke, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran berikutnya dari Arabiah Bene Yadaik. Sebelumnya kita em, sudah membahas tentang perkenalan ya. Jadi eh, menanyakan kabar, menanyakan nama, kemudian menanyakan asal, menanyakan kebangsaan ya. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke eh, bab berikutnya yaitu al-usrah ya. Al-usrah yaitu keluarga. Nah, mungkin eh, di sini sebelum kita mulai menjawab ini dulu ya pertanyaan yang sebelumnya pernah diajukan. Mungkin Mas Reza sebelumnya pernah bertanya yang pertama itu takdir bi khair ya. Jadi sebenarnya bi khair itu emang apa posisinya itu khobar ya. Jadi eh, takdir dari kata sebelum itu ana, kalau berdasarkan yang ana cari itu dia sebenarnya takdir takdir kalimatnya adalah ana bi khair gitu ya. Nah, berarti sederhana ya, ana bi khair atau nahnu bi khair begitu ya. Tapi biasanya orang mempersingkat jadi bi khair walhamdulillah begitu. Kemudian untuk i'rab misr itu dia i'rabnya ini ya, eh, mengikuti namanya isim ghair munsharif. Jadi dia kalau misalnya di posisi apa marfu ya, dia tetap pakai dhammah. Kalau misalnya dia posisinya majrur atau mansub, dia akan menggunakan fathah. Untuk majrur ya dia tak apa alamat i'rabnya fathah ya, bukan kasroh. Jadi marfu'nya tetap menggunakan dhammah. Insyaallah itu ya untuk jawaban dari pertanyaan di pertemuan sebelumnya. Sekarang hari ini kita akan masuk ke eh, percakapan pertama dari bab usroh ini. Ya, nah judul hiwar kali ini tuh yang pertama adalah al-ardu ya. Sebelumnya yang kita pernah bahas al-ardu itu seperti memperkenalkan ya, memperkenalkan. Nah, sini ada Ali sama ada Ammar ya, sedang melakukan percakapan. Kita coba baca. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan. Wahuwa muhandis. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. Insya Allah. Nah, kita mungkin bahas dari setelah salam ya. Setelah Ali dan Ammar saling bersapa ya. Salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Ali berkata ya. Hadhihi suratu usrati. Ini adalah gambar keluargaku. Ini adalah foto ya. Jadi ini adalah foto keluargaku atau ini adalah gambar keluargaku. Masya Allah ya. Man hadha? Artinya siapa ini? Siapa ini? Yang merujuk ke laki-laki ya. Hadza walidi Adnan.
Ini adalah ayahku, namanya Adnan. Wahwa muhandis, dan dia adalah seorang insinyur. Ya, waman hadhihi. Ya. Dan siapa ini? Kalau hadhihi menunjuknya ke perempuan. Kemudian Ali menjawab, hadhihi walidati Sa'idah. Ya, ini ibuku namanya Sa'idah. Wahia tabibah. Dan dia adalah seorang dokter. Waman hadha, dan siapa ini? Hadha akhi Isa. Ini adalah saudaraku namanya Isa. Wahwa talib. Dan dia adalah seorang murid, seorang siswa. Waman hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Ini adalah saudariku namanya Ablah. Wahia muallimah. Dan dia adalah seorang guru. Muallimah artinya guru. Wahada jaddi. Wahadihi jaddati. Wahada jaddi. Ini adalah kakekku. Wahadihi jaddati. Ini adalah nenekku. Ya, jadi terjemahan untuk apa namanya hiwarnya, percakapannya kurang lebih seperti itu. Jadi kita coba lihat kosakatanya ya. Nah, di sini ada surah ya. Kalau surah itu artinya gambar, gambar atau foto. Kemudian usroh, usratun itu artinya keluarga, artinya keluarga. Kemudian di sini ada muallimah, muallimah artinya guru, guru perempuan ya. Kalau untuk muzakkarnya muallimun ya, muallim. Kemudian talib, talib itu tuh siswa, murid ya. Kalau muannasnya ya talibatun ya, talibah. Nah, kemudian ada jaddun, itu artinya kakek ya. Kemudian ada jaddatun, artinya nenek. Kemudian ada walidatun, itu artinya ibu. Dan ada walidun, artinya ayah. Ini kosakata baru di eh, bab ini ya, kan memperkenalkan posisi-posisi di keluarga ya. Kakek, nenek, ibu, dan ayah. Begitu. Oke, mungkin kita akan langsung gabung dulu ya ke hiwar-hiwar berikutnya. Nanti baru kita mungkin buka sesi pertanyaan gitu. Kita lanjut dulu ya ke eh, hiwar berikutnya ya. Di sini ada Umar sama Utsman. Mungkin kita baca, habis itu kita langsung terjemahkan saja ya. Oke, sama yang Umar. Dia berkata, hal hadhihi syajaratun, apakah ini sebuah pohon? Kemudian Utsman eh, menjawab, Naam, hadhihi usratur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Betul, ini adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Umar menjawab sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, kemudian Utsman berkata ya, Hadza waliduhu Abdullah. Ya. Ini adalah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu namanya Abdullah. Ya. Wahadhihi walidatuhu Aminah. Ya. Dan ini adalah ibunya yaitu Aminah. Ya. Kemudian wahada ammuhu al-Abba. Sebentar ya, sebelum itu. Maaf. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Ya. Ini adalah kakeknya namanya Abdul Muttalib. Kemudian wahada ammuhu al-Abbas. Ini adalah pamannya yaitu Al-Abbas. Wahada ammuhu Hamzah. Dan ini adalah pamannya yaitu Hamzah. Ya.
wa hadza ammuhu Abu Talib. Dan ini adalah pamannya juga, yaitu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah, ya. Dan ini adalah bibinya, yaitu Safiyah. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Ini adalah putranya yang namanya Al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Ini adalah putranya, yaitu namanya Abdullah. Ya. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Ini adalah putranya, yaitu Ibrahim. Kemudian wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Ini adalah putrinya, yaitu Fatimah. Kemudian wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Ya, ini adalah putrinya, yaitu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Ini putrinya, yaitu Zainab. Kemudian wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Ini adalah putrinya, yaitu Ummu Kulthum. Ya, ya Ummu Kulthum. Gitu. Kosakata barunya di sini kita bisa lihat ada eh, syajaroh, yaitu pohon. Ya, kemudian di sini, nah ini ada posisi keluarga ya. Ini kita lihat ada Adnan. Ya, Adnan punya dua anak ya, Ibnun. Ibnun itu disebut sebagai putra. Ya. Kemudian Ibnatun itu putri. Ya. Nah, anaknya ini nih punya nah Adnan ini punya saudara ya, saudara dan saudari, punya akh sama ukhtun. Nah, anaknya ini manggilnya apa? Kalau laki manggilnya Amun ya. Amun itu paman. Kalau Ammatun itu bibi ya. Ammatun itu bibi ya. Nah, jadi itu untuk kosakata baru pada hiwar ini. 6 kosakata baru. Baik, kalau gitu kita coba lanjut ya ke hiwar berikutnya. Tapi coba ya, kalau kita bisa pakai audionya, coba ya. Sebentar, kita carikan dulu link dari audionya. Oke, eh, mungkin sebelumnya kita harus ini ya, eh share-nya kita ubah dulu mungkin ya. Ini ke screen, share sound. Ya, layarnya mungkin sudah kelihatan ya. Coba ya. الوحدة الثانية. الأسرة. الدرس الثاني عشر. الحوار الثالث. Untuk suaranya masuk ya. Masuk, masuk. Suaranya masuk ya. Itu terdengar ya. Ya udah, kita coba ulang ya. Kita dengarkan hiwarnya ya. Oke, ke depan insya Allah kita bakal pakai audio aslinya dari Arabia Baina Yadaik ini. Jadi kita bisa eh, belajar bersama gitu ya. Bisa sekalian mendengar lidah native-nya gitu. الوحدة الثانية. الأسرة. الدرس الثاني عشر. الحوار الثالث. انظر واستمع.
هذا أذان الفجر. الله أكبر. الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. هذا أذان الفجر. الله أكبر. الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Nah, sudah dengar tadi percakapannya. Sekarang kita coba terjemahkan ya, terjemahkan eh, apa jumlahnya ya, kalimatnya satu-satu. Hadza adzanul fajr. Ini adalah azan fajar ya. Kalau di kita sebutnya azan subuh ya. Ini waktunya azan subuh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ainal aulad. Ini artinya di mana anak-anak? Al-aulad itu artinya anak-anak, bukan maksudnya eh, anak-anak kecil gitu ya, tapi anak-anak itu maksudnya ya ketika ayah berkata buat anak-anaknya gitu. Di mana anak-anak? Sa'dun fil hammami yatawadda ya di sini. Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'ad lagi di kamar mandi sedang berwudu. Wa aina Sa'id? Di mana Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id ada di kamar sedang membaca Al-Qur'an. Wa aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Kan? Sa'idatun fil musalla tusalli. Ya, artinya Sa'idah di musalla sedang sholat ya. Atau di tempat sholat sedang sholat gitu. Ainal mi'ataf ya. Ainal mi'ataf artinya di mana jaket? Di mana jaket? Ya. Ada di mana jaketnya? Ada di mana jasnya ya. Bisa artinya jas, bisa artinya jaket ya. Hadza huwal mi'atafu ya walidi. Ini jaketnya wahai ayahku. Ini jaketnya wahai ayahku ya artinya. Kemudian wa aina nadharah? Di mana kacamata? Ya. Kacamata dari mana?
Hadhihi hiya nadharah ya walidi. Ini kacamatanya, wahai ayahku. Kemudian, hayya bina ilal masjid. Mari kita ke masjid ya. Ya. Hayya bina, ayo. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya, let's go gitu ya. Mari, ayo gitu. Yang kita bahas di sini satu-satu eh, kalimat-kalimat barunya. Ya, di sini ada masjid ya, masjid sebenarnya kita tahu. Ada musola ya. Kalau musola itu tempat sholat ya. Jadi kalau masjid itu lebih ke bangunannya ya. Kalau musola itu tempat sholat. Jadi bisa dimanapun ya, bukan hanya di masjid gitu. Dan kalau di Indonesia itu kan masjid itu yang besar yang biasanya bisa dipakai Jumatan. Kalau musola itu ya tempat sholat kecil aja gitu ya. Biasanya nggak dipakai untuk Jumatan atau sholat Aid gitu, gitu ya. Cuma musola dalam bahasa Arab ya artinya tempat sholat secara umum. Ya bisa di kamar, bisa sajadah itu bisa disebut musola begitu ya. Eh, dan sebagainya ya yang bisa tempat yang diperbolehkan dipakai untuk sholat. Kemudian berikutnya Al-Quran ya, Al-Quran ya sebagaimana kita tahu kitab suci umat umat Islam ya, Al-Quran. Kemudian Hayya Bina. Nah, Hayya Bina ini itu frasa ya. Dia itu artinya ayo, mari kita pergi ya. Ayo kita pergi gitu. Kemudian berikutnya Nadzoratun. Nadzoratun ya, itu artinya kacamata ya. Kacamata. Kemudian mi'atof ya, ada mi'atofun. Mi'atofun itu artinya jaket atau jas ya. Jaket atau jas. Kemudian ghurfatun. Ya. Ghurfatun itu artinya ruangan atau kamar ya. Kamar ya biasanya diterjemahkan sebagai kamar. Kemudian hammam itu artinya kamar mandi ya. Kamar mandi. Hammam. Kemudian yatawaddo. Yatawaddo itu artinya berwudu ya. Dari isim dari fiil namanya apa asal usulnya itu tawaddoa ya tawaddou ya tawaddoa ya tawaddou. Kemudian yaqra itu artinya membaca, yaqra'u ya, qara'a yaqra'u ya. Iqra ya. Itu artinya membaca. Kemudian yusolli artinya salat ya. Dari bentuk asalnya yusolli, sholla yusolli. Kemudian ada azan ya, azan yaitu panggilan ya, panggilan untuk sholat atau apa, eh, pengingat untuk masuknya waktu sholat. Kemudian ada al-fajr, itu kalau di Indonesia kita sebutnya subuh ya, waktu subuh, waktu fajar, waktu subuh. Kemudian aulad, aulad itu artinya anak-anak ya, bentuk jamak dari waladun ya. Waladun itu mufradnya satunya singular, kemudian untuk jamaknya pluralnya itu aulad ya, aulad, auladun dari mufrad waladun ya. Kemudian ada umun ibu, abun itu ayah, kemudian ibnun itu putra anaknya gitu ya. Baik, mungkin eh, sampai sini kita buka dulu sesi pertanyaan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari tiga hiwar ini atau ada kosakata yang baru atau mau bertanya hal yang terkait gitu ya, apapun itu boleh silahkan tanya. Sesi tanya jawab kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya Anda mau minta maaf, Ustaz, karena pekan kemarin Anda kelewat ya. Apakah ada pertemuan? Sebelumnya ya kalau juga tidak ada pertemuan, jadi ini kita melanjutkan yang berapa ya? Tiga pekan lalu berarti apa? Empat, 3 pekan lalu ya berarti ya kita ya. Ini
Iya, Nah, pekan lalu tidak ada pertemuan ya. nah, asalnya eh, biasanya Ustadz Sabil kan nge-share di udah nge-share linknya gitu, cuma kemarin telat juga karena juga Nah, tar nah. cek handphone. Kalau pertanyaannya, kalau perbedaan antara uh, usroh ya Ustadz, keluarga tuh, Ya, betul. perbedaannya dengan ahlun apa ya? Itu eh, sinonim ya sebenarnya ya. Hmm, Ahlun dan usroh kalau misalnya kita artikan sebagai keluarga gitu ya, keluarga kandung atau keluarga begitu ya. Itu eh, sebenarnya sinonim gitu ya, sama artinya. Cuma kalau ahlun itu lebih eh, lebih fleksibel ya istilahnya ya. Dia tuh tidak hanya berarti keluarga, tapi dia juga bisa diartikan sebagai orang-orang dalam bidang tertentu ya. Contohnya ya kayak ahlul Quran, itu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, misalnya. Ahlul hadis itu adalah orang-orang ahli hadis, begitu ya. Ahlul fiqh itu adalah ulama-ulama fikih, begitu. Jadi kalau ahlun itu bisa diartikan sebagai keluarga, tapi ketika dia bersanding dengan kata yang lain, bersandar kepada kata yang lain, dia bisa menjadi artinya orang-orang yang eh, menekuni bidang tersebut atau misalnya spesialis dalam bidang tersebut atau orang-orang yang sangat terikat erat dengan suatu hal gitu ya. Jadi ya dia sinonim kalau artinya keluarga kayak gitu. oh, ada ada penjelasan khusus nggak kalau misalkan kita sering dengarnya kayak ahlul bait gitu? Kenapa Ahlul dipakainya ahlul? Ahlul Bait ya karena tadi ya lebih eh, karena dia bisa fleksibel dipakai dan eh, Hmm, lebih mudah merujuknya gitu. Kenapa nggak misalnya Usratul Bait gitu ya? Tapi kenapa pakai Ahlul Bait? Karena ya tadi ahlun itu dia bisa eh, bersandar pada kata yang lain sehingga maknanya adalah orang-orang yang terikat. Nah, Ahlul Bait itu sebenarnya adalah eh, orang-orang yang eh, terikat dengan suatu rumah begitu ya secara bahasa. hmm, Tapi dalam istilah para ulama, Ahlul Bait itu merujuk kepada keluarganya Rasulullah SAW gitu ya. Kerabatnya Rasulullah SAW. Jadi secara istilah maknanya adalah memang sebagai apa namanya keluarganya Rasulullah SAW begitu. Makanya pakainya Ahlul Bait karena ahlun itu dia bisa disandarkan pada kata yang lain sehingga membentuk istilah yang baru gitu. berarti kalau kita mengenal kata asroh tuh udah pasti keluarga aja gitu ya. Iya, kalau usroh dia sudah eh, Asroh. keluarga ya, emang artinya keluarga. Kalau mu'alimah dengan mudaris itu sama aja. Betul, dia sinonim juga sama. Dari kan kalau mudarris itu dari kata darrosa yudarrisu ya, mengajar. Hmm. Sama muallimun juga allama yuallimu, mengajarkan. Jadi sama gitu. Jadi banyak sekali kata-kata dalam bahasa Arab yang bisa diekspresikan dalam berbagai kata begitu. Ini kalau kita lihat bahasa Arab, contohnya ya mungkin allama yu'allimu, darrosa yudarrisu, atau kita mungkin gini ya, mu'allimun, mudarrisun, ustadzun, eh, syaikhun ya. Itu artinya satu kalau di bahasa Indonesia artinya guru ya. Tapi kalau di bahasa Arab hal seperti itu tuh berbeda. Itu bisa
karena secara bahasa memang eh, beda tingkatannya begitu ya. Mungkin kalau muallimun itu eh, dia eh, mengajarkan ilmu begitu ya, mengajarkan ilmu, jadi menyampaikan ilmu. Kalau mudarrisun misalnya mungkin dia tuh mentutor begitu ya, jadi menuntun begitu. Mengajarkannya itu dengan menuntun ya, misalnya. Kalau ustadz itu misalnya guru yang mengajarkan ilmu agama gitu. Kalau syekhun itu dia artinya guru besar gitu ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia dia bisa disatukan artinya adalah guru begitu. Jadi di bahasa Arab satu kata itu bisa berbagai macam eh, apa ekspresinya begitu ya. Muallimun, mudarrisun ya. Tapi jika nanti eh, di tingkat yang lebih dalam, yang lebih mendalam itu dia bisa beda-beda berbeda ya artinya gitu. Jadi muallimun dan mudarrisun itu sama ya, guru artinya. Ya, kok paling anak apa memiliki pertanyaan segitu aja nih. Insya Allah cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, nah sekarang mungkin kita sambil ini ya coba mengerjakan ini nih. Dia pakai audio juga. Di sini ada tulisan ad-darsu ya, pelajaran nomor berapa begitu. Terus ini kalau nggak salah ada dua pelajarannya sampai 15 kalau nggak salah. Oh sampai 16. Kita coba ya dari 13 berarti ya. Kita mungkin coba sampai 13 sampai 15 ya. Nah, ini ada 3 audio ya. Kita coba play. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. أولا Nah, ini dia artinya dengarkan ya. Eh, istami'. Kemudian oh ada apa nih? Oh breakout rooms ya. Harapan itu abaikan aja. Lanjut aja. Baik, baik, baik. Nah, ini artinya dengarkan, kemudian centang ya. Do alamat sahih, ya, taruh ala apa? Tanda centang ya di kotak yang sesuai. Jadi kita tadi dengarkan katanya, kemudian kita centang mana yang sesuai dengan kata tersebut. Ya. Kita coba ya nomor 1, والدة. walidah ya. ثانيا مسجد. Masjid. Ya. ثالثا ابن. رابعا نظارة. خامسا يصلي. سادسا جد. Kita coba ya bahas satu-satu. Tadi yang nomor 1 dia sebutnya walidah ya. Kalau walidah itu berarti yang kanan atau yang kiri gambarnya? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya, walidah, ibu ya. Kalau yang kedua itu masjid, gambarnya Yang kanan. yang kanan, betul. Nah, kemudian yang ketiga, ibn tadi katanya. Ibn. Kalau ibn gambarnya yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Yang kiri ya. Oke, benar ya. Yang kiri. Ibn ya. Ibn. Ya. Kalau yang keempat tadi nadharah berarti gambarnya yang
Yang kiri. Yang kiri, betul. Kemudian yang kelima, yusolli ya. Yusolli, gambarnya yang Yang kanan. enam, betul. Kemudian yang keenam, jad, itu yang mana? Jadi yang kanan. Betul ya. Jadi kalau misalnya kita pakai bukunya, kemudian kita dengarkan audio, nanti ini kita centang sesuai yang kita dengar ya. Kalau di eh, kalau ada buku fisiknya begitu. Kita coba ya tadrib yang kedua ini kita coba dengarkan juga. التدريب الثاني. أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. يصلي. غرفة. معلمة. شجرة. Jadi untuk yang latihan ini tuh dia asyir ila surah allati tasma'u ismaha. Tunjuk ke gambar yang kita dengar namanya ya. Jadi di sini dicentang ya. Nanti tadi kita dengar ada eh, apa aja tadi? Ada yusolli ya. Yusolli. Nah, ini kita centang. Kemudian eh ghurfah ya. Berarti ini kita centang. Ya. Muallimah. Berarti yang ini kita centang juga. Kemudian syajaroh ya. Berarti ini kita centang juga. Terus apalagi tadi? Udah ya, itu aja ya. Eh, Ya kayaknya. Ah, ada lagi yang dilewatkan. Udah itu semua ya, benar ya. Nah, jadi yang itu semua tuh kita ya terakhir centang nanti sejarah. kalau di sejarah ya. Ya, itu kita centang tuh. Nanti kalau di buku fisiknya. Nah, di sini ada lagi nih. Em, ini juga nih ya. Ini angka-angka ya. Coba kita dengar audionya. Kalau nggak salah harusnya ini ya. الدرس الثالث عشر. مفردات إضافية. العرض. انظر واستمع وأعد. 6 7 8 9 10 Nah, ini dia berhitung ya, angka-angka ya. Sebenarnya kalau di bab satu itu sudah dibahas ya sebenarnya. Mungkin kita melewatkannya. Itu dia ada bahas 1 sampai 5 ya. Nah, ini ya 1 sampai 5. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah ya. 1, 2, isnan, 3, salasah, 4, arba'ah, 5, khamsah ya. Kemudian dilanjutkan lagi di mufradat idhofiyah di ada dars yang ke-13 ya. Sitah 6, sab'ah 7, tamaniyah 8, tis'ah 9, asyrah 10 gitu. Nah, tadi kan di sini kita dengar ya ada perintah a'id ya. Kalau dia misalnya ada perintah a'id, nanti dia akan ada eh, sedikit jeda sebelum lanjut ke setelahnya. Nah, itu kita ulangi apa yang dia ucapkan gitu. Jadi kalau di mungkin di kelas itu kita ngulang sama-sama bareng-bareng. Kalau misalnya mungkin di sini mau ngulang, jadi sembari kita dengar audionya, kita ulang gitu. Ya, kita nggak perlu pakai mic, tapi langsung aja kita ulangi sendiri gitu. Dibilang sitah, kita bilang sitah juga gitu. Dia melatih juga kita mengucapkan bahasa Arab, melatih kita mengetahui gitu ya bahasa Arab, ya, bahasa Arabnya gitu. Karena ini dia narik garis ya, narik garis. Kemudian rot apa? Rotibil a'dad
Ini dia mengurutkan ya, mengurutkan urutannya. Dan di sini ada juga nih mendengarkan nih sebenarnya. Oke. Tapi di sini audionya itu, oh nggak ada ya, nggak ada audionya ya. Baik. At-Tarakib An-Nahwiyah. Ini dia me- mengajarkan gramatikal ya. Ini ada tugas percakapan ya. Jadi ada dua gambar. Nah, tugasnya itu menanyakan gambar pertama itu ada di mana ya. Jawabannya ada di gambar kedua. Oh, nggak harus ya, nggak harus sepertinya ya. Kan di sini ada juga masjid dan hammam, kemudian surah, syajarah, ya, nazarah, ibnah. Jadi bisa kita bisa menanyakan, Ainal mi'taf? Hadza huwal mi'taf ya. Jadi menanyakan di mana, terus kita ini dia gitu. Hadza huwal mi'taf ya. Ainal ghurfah? Ya, di mana kamarnya? Hadhihi hiyal ghurfah ya. Jadi berpasangan antara dua siswa, kemudian berlatih ainal ibn? Hadza huwal ibn. Ainal musalla? Hadza huwal musalla, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini juga sama ya, dua siswa. Kalau di sini ada Sa'id. Aina Sa'id? Ya, di mana Sa'id? Sa'id fil ghurfah ya. Ngapain dia? Yaqra'ul Quran. Aina Sa'idah? Sa'idah fil ghurfah taqra'ul Quran. Kemudian lanjut ya, misalnya Aina Salih? Salihun fil masjidi yusalli. Ya. Aina Salihah? Ya. Salihah fil musalla tusalli. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Ya, itu untuk latihan ini. Kemudian ini juga sama, bertukar ya. Bertukar dengan siswa, ya, percakapan. Nanti ada walidun, namanya Adnan, pekerjaannya muhandis ya. Man hadza? Ya, siapa ini? Hadza walidi Adnan, wa huwa muhandis gitu. Dan diaplikasikan di gambar-gambar ini. Misalnya, man hadza? Hadza ammi Umar ya, wa huwa mudarris gitu. Jadi Ada di apa hali Ustaz kalau hadza karena dia amun ya. oh Jadi paman. Kalau amun oh paman, om kalau oh ya kalau ya baru ya kalau kalau ibu ya. Amun itu paman ya. Dipakainya hadza gitu. Baik. Nah, terus berikutnya di sini ada hawil kama fil misal, diubah sesuai dengan contoh ya. Hadza walidi Adnan ya. Kemudian yang kedua, hadza waliduhu Adnan ya. Di sini ada walidah. Hadhihi walidati Khadijah. Nah, yang talib kedua bilang hadhihi walidatuhu Khadijah gitu. Hadza ibnuhu Ali. Hadza hadza ibni Ali ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, hadza ibnuhu Ali gitu. Dan seterusnya. Itu ya untuk dars 14. Jadi dia mempelajari tarkib ya, susunan kalimat. Misalnya aina itu aina diikuti eh, kata benda ya, ainal mi'taf, ainal nazarah ya. Kemudian sini man itu artinya siapa ya. Man hadza, man hadhihi, man anta, man anti ya.
dan seterusnya. Siapa ini, siapa kamu, siapa dia, gitu. Dan misalnya di yang ketiga nih, huwa yatawaddo, huwa yusolli, ya, dia sedang berwudu, dia sedang sholat, dan seterusnya. Ya, di sini ada eh susunan kalimat lain, ya, yang bisa dipraktekkan gitu, dipelajari dan dipraktekkan oleh para pembaca ya, para siswa, para pembaca begitu. Nah, di sini ada juga nih eh dars berikutnya ini dia fahmul masmu ya. Jadi belajar mendengarkan, kita coba nih yang pertama ya di dars 15 ini. Coba nih yang pertama dengarkan ya. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد عمر عمار عليكم عبد الله العباس عمه سعد Nah, itu jadi di sini dia melatih kita mendengarkan suara ain ya, suara huruf ain. Saya ada huruf ain yang dia coba ini. Nah, kita juga bisa nih mendengarkan gimana dia di awal, di tengah, sama di akhir kata ya. Kita coba play juga. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر الأصوات وفهم المسموع أولا Oh, yang ini ya. الأصوات Yang keduanya harusnya. التدريب الثاني استمع وأعد عليم أليم عتت أتت عرضها أرضها عسير أسير عتوا أتوا علم ألم يعمر يأمر وعد وآد يعوده يؤوده سعال سأل تعلمون تألمون سعال سؤال جاع جاء أجزع أجزأ أجزاع أجزاء إرجاع إرجاء جزع جزأ يقرع يقرأ. Nah, jadi di sini eh, apa melatih kita untuk membedakan ya antara ain dan hamzah ya. Dan hamzah ya. Kalau di awal mungkin kebanyakan orang tuh nggak terlalu nangkep bedanya. Tapi di tengah sama di akhir itu baru kedengeran bedanya ya. Kalau ain suaranya ngalir gitu. Ya'muru ya. Tapi kalau hamzah dia kepotong suaranya.
Jadi ya muru gitu, ya muru. Sementara kalau ini ya muru gitu, ada alirannya ya, tetap mengalir gitu. Dan dia eh, sama-sama ini ya, sama-sama di halq ya, di tenggorokan ya. Beda posisinya aja. Kalau hamzah itu lebih dalam daripada ain gitu posisinya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi dars yang 15 ini dia fokus pada pendengar apa? Fahmul masmu' ya, pendengaran gitu. Jadi audio. Nah, di sini ada kayak alamat sahih ya, tadi pilih gambar yang sesuai dengan audio ya. Kemudian ini tunjuk gambar sesuai, ada tunjuk gambar yang sesuai gitu. Ada percakapan nanti ditunjuk mana yang sesuai. Kemudian taruh tanda centang juga, taruh tanda centang juga di sini mana gambar yang sesuai gitu. Kalau ini dari 16 ya, ini juga bertukar, eh, saling bertukar percakapan dengan apa namanya, teman sebangku gitu. Dari 17 ini sama kayaknya mendengarkan juga ya, undur wastami' waqra ya, dan kita sambil membaca juga gitu, tek mempraktekkan ya. Baik, ini ada juga latihan menulis ya kalau di buku ini. Jadi kita latihan menulis bahasa Arab, yang mulai dari huruf ba, ta, sa gitu ya. Bagaimana dia di awal, di tengah, kemudian di akhir gitu. Ini dia ada garisnya nih. Ntar kita di sini nulis sendiri. Sini kita masih ikutin garis, menjiplak. Sini kita tulis sendiri tanpa ada eh, garis bantuan gitu ya. Ta, kemudian ini yang apa? Yang sesuai ya, huruf yang mirip, yang sesuai, huruf yang sama. Ini dia cara apa? Menulisnya di awal atau di ini huruf yang kurang ya. Menulis huruf yang kurang. Kemudian ini setiap kalimat selesai dengan huruf apa gitu kita tulis. Nah ini uhtun, anta, anti, baitun. Berarti kita harus tulis huruf ta di sini. Huruf ta. Kemudian eh polibun, pobibun, abun, Zainab. Itu arti dia pakai huruf ba gitu ya. Ba dan seterusnya gitu. Terus kita juga berarti huruf po, vo, sama alif ya. Po, vo, alif, po, vo, alif gitu. Latihan menulisnya di sini ya. Nah, kemudian ada juga apa kayak semacam ujian gitu, evaluasi begitu setiap beberapa wahdah. Di sini ada 2 wahdah ya, yang akan diuji. Wahdatan ya, wahdah 1 dan 2. Dan di sini nanti isi sesuai dengan eh, kata yang sesuai gitu. Apa aja nih, kalau balad itu artinya negara ya, apa aja di sini yang negara gitu, di kata-kata ini tuh negara tuh apa aja gitu. Mungkin bomir, kata ganti, apa aja di sini. Rokem, nomor, nomor itu apa aja di sini, masukin. Usroh, yang di sini yang kosakata keluarga, masukin. Makan, kosakata tempat, masukin gitu ya. Mihnah, profesi, kosakata yang mana yang di sini yang profesi, masukin ke kotak ini ya gitu. Dan bentuk-bentuk evaluasi lainnya gitu. Dia ada 2 halaman biasanya ya, gitu. Nah, baik kalau gitu hari ini insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini ya, untuk pelajaran Al-Usrah. Mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas, kita akan lebih masuk ke banyak tadrib lagi ya, latihan lagi. Mungkin kalau misalnya nanti dirasa cukup, kita bisa langsung lanjutkan ke eh, wahdah berikutnya, ke hiwar-hiwar berikutnya. Jadi kita bisa mengalami banyak, misalnya sudah tadribnya begitu, kita bisa lanjut ke
eh, hiwar-hiwar berikutnya dan menambah kosakata, menambah menambah apa namanya, frasa-frasa baru gitu ya, kalimat-kalimat baru. Baik, kalau gitu insya Allah pertemuan hari ini dicukupkan sampai sini. Oke, kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tafadhol, silahkan. Eh, untuk saat ini belum ada Ustaz. Paling nanti coba dibaca dulu sebelum dimulai pelajaran, mungkin nanti bisa jadi ada pertanyaan di pekan depannya. Baik, boleh dikumpulkan aja ya pertanyaan kalau mau dikumpulkan. Insya Allah kalau ada yang bisa Ana jawab, insya Allah Ana jawab setahu Ana gitu ya. Baik, berarti karena tidak ada pertanyaan, kita tutup ya pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.